Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Semoga sehat selalu ya. Amin. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada. Kami di sini ingin memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Dengan saya Ingrid Janutami sebagai moderator. Dengan saya Ismail Ibrahim sebagai pemateri 1. Dengan saya Hendy Kurniawan sebagai pemateri 2. Dengan saya Irnawati sebagai sesi tanya jawab 1. Dengan saya Patin Hamama sebagai sesi tanya jawab 2. Dengan saya Dwi Amanda sebagai pemateri. Saya Feby Aulia sebagai pemateri. Sekian, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan kepada pemateri. Halo semua. Langsung aja ya ke sesi materi. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu kesehatan reproduksi? Oke, next. Jadi, kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Next. Oke, ada yang tahu nggak sih mengapa remaja perlu mengetahui tentang kesehatan reproduksi? Nah, pada masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Next. Di usia remaja terjadi berbagai perubahan baik fisik maupun psikologis, serta terjadi pematangan fungsi reproduksi yang disebut juga dengan masa pubertas. Next. Nah, ketika remaja mengetahui bagaimana cara bersikap dan berperilaku sehat selama pematangan fisik pada dirinya, remaja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat dan memiliki keturunan sehat dengan kehidupan yang berkualitas. Next. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih pubertas itu apa? Oke. Jadi, pubertas itu adalah suatu tahap perkembangan di mana seorang mengalami perubahan fisik dan emosi yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Next. Nah, tanda remaja yang sudah pubertas. Pada remaja laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Terus pada remaja perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Oke, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Kak Feby dan Kak Ismail. Selanjutnya saya di sini sama saya Feby Aulia sama Kak Mail melanjutkan materi selanjutnya. Oke, next. Masuk ke ciri-ciri pubertas. Yang pertama, ciri-ciri sekunder pada perempuan ya. Yang pertama itu payudaranya membesar. Kedua, tumbuh bulu halus sekitar ketiak. Ketiga, rongga pinggul membesar bulu halus, terus tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin. Kemudian ada juga ciri sekunder pubertas untuk laki-laki. Yang pertama, janggut, tumbuhnya janggut dan kumis. Yang kedua, timbulnya jakun. Yang ketiga, bahu menjadi lebih bidang. Yang terakhir, tumbuhnya rambut pada ketiak dan dada. Next. Nah, sekarang masuk ke perubahan psikis selama masa pubertas. Oke, perubahan psikis itu terjadi baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki. Perubahannya itu meliputi dari emosi, pikiran, perasaan, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab. Yang pertama, masuk remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya atau teman-temannya. Remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan yang dibuat oleh orang tua. Yang ketiga, remaja ingin menonjolkan dirinya atau bahkan menutupi diri. Yang terakhir, remaja kurang pertimbangan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Oke, next. Perubahan fisik selama pubertas harus diikuti dengan perawatan, kebersihan dan kesehatan fisik, terutama alat-alat reproduksi. Selama masa haid
remaja, perempuan disarankan untuk makan makanan yang mengandung banyak zat besi. Semisalkan contohnya bayam, hati, buah-buahan, dan lain-lain. Karena selama masa haid, perempuan dapat mengalami anemia atau kekurangan zat besi dalam darah. Oke, ini ada beberapa tips menjaga kesehatan organ reproduksi buat perempuan. Yang pertama, selama haid menggunakan pembalut wanita untuk menampung darah haid ataupun dibuat dengan kain yang bersih. Yang kedua, mengganti pembalut 4 jam sekali atau lebih sering selama masa haid. Yang ketiga, setiap kali buang air, siramlah alat kelamin ya atau bersihkan cebok dengan air yang bersih atau pengganti air, misalnya tisu. Yang keempat, setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang. Bukan sebaliknya, dari belakang ke depan ya, agar sisa kotoran tidak masuk ke dalam alat kelamin. Yang kelima, jangan sering menggunakan antiseptik atau cairan pembunuh kuman untuk mencuci alat kelamin, khususnya buat perempuan vagina, karena akan mematikan mikroorganisme secara alami yang dapat melindungi vagina. Yang keenam, jangan menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Yang ketujuh, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Dan yang terakhir, gunakan celana dalam yang dapat menyerap keringat. Oke, next. Adapun cara menjaga kesehatan alat reproduksi untuk laki-laki. Yang pertama, mandi secara teratur 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, mengganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Kemudian yang ketiga, membersihkan anus dan penis dengan air bersih setiap kali buang air besar maupun kecil. Yang keempat, sunat dapat mencegah penumpukan kotoran di bagian kemaluan. Kemudian yang kelima, bagi yang belum disunat, kulit penutup penis ditarik ke belakang agar bagian dalam penis dapat dicuci dengan air bersih setiap kali mandi. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Celana ketat dikarenakan celana ketat dapat mengganggu stabilitas suhu testis di dalam buah zakar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Hendy. Tempat dan waktunya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan penyakit menular seksual. Dampak lain dari perilaku seksual remaja terhadap kesehatan reproduksi adalah tertular PMS termasuk HIV atau AIDS. Penyakit yang ditimbul karena seks bebas yang disebut dengan penyakit menular seksual yakni 1. Gonore. Penyebabnya adalah kuman Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya pada laki-laki antara lain 1. Rasa sakit pada waktu BAK atau ereksi. 2. Keluar nanah dari saluran kencing terutama pada pagi hari. Pada perempuan antara lain 1. Nyeri di daerah perut bagian bawah, kadang-kadang disertai keputihan dengan bau tidak sedap. 2. Alat kelamin terasa bau dan gatal. 3. Rasa sakit atau panas pada waktu kencing dan pendarahan setelah melakukan hubungan seksual. Penyakit menular seksual yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Penyebabnya ialah kuman Treponema pallidum. Gejalanya timbul benjolan di sekitar alat kelamin, kadang-kadang disertai pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan menghilang dengan sendirinya tanpa diobati. 3. Herpes, lebih dikenal dengan herpes genitalis. Penyebabnya ialah virus herpes simplex. Gejalanya antara lain, pada awalnya ada seperti rasa terbakar atau gatal pada kelamin. Timbulnya bintil-bintil berisi air di atas kulit dengan warna dasar kemerahan, dan jika pecah, menimbulkan luka lecet yang terbuka dan sangat nyeri. 3. Pembengkakan pada kelenjar lipatan paha. Dan yang terakhir adalah nyeri kadang gatal serta kemerahan pada tempat yang terkena. Penyakit berikutnya ialah Candidiasis vagina. Penyebabnya jamur Candidas albicans. Gejalanya cairan vagina berwarna seperti keju atau susu basi disertai gatal. Terus dan juga panas dan kemerahan di kelamin dan di sekitarnya. Selanjutnya ada trichomoniasis. Penyebabnya ialah parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya keputihan yang banyak, kadang berbusa dan berwarna hijau dan berbau busuk. Gatal pada kemaluan, nyeri saat berhubungan seks dan buang air kecil.
Selanjutnya ada HIV atau AIDS. Penyebabnya ialah virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Dan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kumpulan berbagai penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh akibat HIV. Cara penularannya, 1. Bisa lewat darah, bisa berbentuk luka, cairan sperma, cairan vagina. AIDS tidak ditularkan melalui hidup serumah dengan penderita AIDS, berjabat tangan atau mencium pipi, berenang di kolam renang, menggunakan fasilitas bersama, makan atau minum dari piring dan gelas yang sama, bersin. Bagaimana pencegahannya? 1. No free sex. 2. Not to use sequence with. 3. Hubungan seksual yang aman atau gunakan kondom. 4. Hindari kontak langsung dengan produk darah penderita AIDS. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan berdiri dan sebut namanya ya. Nama aku Dinar, aku mau bertanya, baiknya pembalut diganti berapa kali sehari? Oke, baik. Terima kasih Dinar. Yang lagi? Oke, siapa namanya? Boleh berdiri? Nama saya Anggi Andraini, saya ingin bertanya, haid normal di usia berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi. Oke, ada yang lagi yang bertanya? Sudah tidak ada ya. Oke. Tanya jawab saya serahkan kepada petugas notulen. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eka. Sebaiknya sehari 3 kali dijaga kebersihannya dan kelembabannya. Apabila sudah dirasa penuh harus diganti. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Anggi. Jawabannya adalah menstruasi umumnya dialami anak perempuan pada usia 10-15 tahun. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, waktu dan tempat saya akan serahkan kepada moderator. Baik, karena sesi materi dan tanya jawab sudah selesai, maka acara ini kami tutup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.